Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video malam ini saya isi untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com titel Tuesday Blitz edisi 25 Juli 2023. Kemarin lusa juga kita sudah ulas satu game dari permainannya Susanto Megaranto yang berhasil menembus 3 besar di sesi awal kawan. Di sesi awal ini dimenangkan oleh MVL dan di sesi keduanya kawan, sesi akhir dimenangkan oleh MVL juga kawan. Jadi MVL ini merupakan pemain ketiga yang berhasil memenangkan 2 sesi sekaligus di hari yang sama. Yang paling banyak adalah Hikaru Nakamura kawan, sudah 5 kali memenangkan 2 sesi sekaligus di hari yang sama, dan satu pemain yang lain adalah Wesley So. Di sesi kedua ini MVL ini hampir sempurna kawan, cuma dia terpleset pada game terakhir saat melawan Hikaru Nakamura. Dan Magnus Carlsen di sini juga bermain, cuma dia di akhir turnamen ini menempati posisi ke-9 kawan, mendapatkan 8 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 1 kali remis. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainannya MVL kawan berhadapan dengan Magnus Carlsen kalau tidak salah di game ke-8 kawan. Langsung kita ke papan analisisnya, di mana MVL pegang hitam dan Carlsen pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. MVL membahas dengan permainan karukan defense pion C6 yang biasa dilanjutkan putih pion D4, pilihan utama kawan, atau kalian memilih jalur yang lain seperti pawn of attack pion C4 atau kuda C3 atau kuda F3 seperti permainan Wesley So saat menghadapi siapa kemarin Megaranto bermain dengan kuda F3 ini kawan, atau cukup pion D3 bisa kalian lanjutkan untuk menghadapi permainan karukan defense. 5 langkah utama itu untuk menghadapi karukan defense, tapi Magnus Carlsen memilih jalur yang lain kawan. Dengan permainan gajah C4, ini adalah variasi hillbilly attack. Variasi ini kawan memberikan probabilitas kemenangan bagi putih sebesar 25% saja. Sedangkan probabilitas kemenangan hitam dengan variasi ini kawan sebesar 57%. Saat kalian menghadapi permainan karukan defense kawan, kalau ingin mendapatkan probabilitas kemenangan yang lebih besar saat pegang putih kawan, mengacu pada database game-game terdahulu, kuda ke E2 memberikan probabilitas paling besar sebesar 47% kemenangan bagi putih. Nomor 2-nya adalah variasi pawn of attack kawan dengan pion C4 sebesar 44%. Dan pilihan yang lain dengan kuda F3 dan baru pion D4 menempati posisi keempat probabilitas kemenangan putih besar kawan. Tapi memang yang paling populer adalah pion D4. Di sini tadi gajah C4 pilihan Magnus Carlsen, dan pilihan yang paling populer adalah pion E5 di posisi ini kawan. Nomor 2-nya adalah pion D5. Pion D5 dipilih oleh MVL, gajah mundur ke B3 dan melanjutkan dengan pion D pukul pion E4. Di sini Carlsen langsung keluar menyerang kawan, memberikan ancaman pada peta F7 menteri H5. Blokade oleh pion G6 usir menteri. Menteri bergerak ke H4, selanjutnya kuda F6 untuk tetap melindungi pionnya kawan dari ancaman menteri tadi. Di sini ada kuda C3 pressure pion dan pion dilepas kawan, memilih dengan gajah G7, selanjutnya bisa rokade. Tidak diambil oleh Magnus Carlsen, kalau kalian mau ambil silakan, tapi Carlsen melanjutkan dengan pion F3, pilihan nomor 2 kawan, dan tidak diterima juga, tetap merelakan pion E4-nya, dan di sini Carlsen ambil pion F pukul pion E4 setelah hitam tadi atau MVL memilih melanjutkan pengembangan kuda ke D7-nya. Dan MVL kuda C5 coba serang gajah kawan atau memberikan tekanan pada pion di peta E4 di sini. Di sini kuda F3 terlebih dahulu, MVL rokade, dan Carlsen bermain dengan pion D3 untuk perkuat posisi pion pusatnya E4. Dan MVL melanjutkan dengan pion H5, pion H3, kontrol peta G4 kawan, dan di sini ada pion E5 membuat langkah pengorbanan yang merupakan langkah kesalahan di sini kawan. Langkah terkuat bagi hitam di posisi ini bisa mendapatkan ruang kawan di sisi menteri dengan pion A5 disusul dengan pion yang lain nanti, tapi memilih pengorbanan pion E5. Ini adalah taktik pertukaran untuk memanfaatkan raja putih yang masih berada di pusat kawan. Dan di posisi ini, langkah terkuat bagi putih adalah gajah G5, tapi Carlsen memilih rokade, ini adalah pilihan nomor 2. Kalau tadi kuda ambil pion gratis di peta E5 terlihat gratis untuk sementara waktu, di sini hitam akan melanjutkan kuda sikat gajah B3 terlebih dahulu setelah diambil balik oleh pion A. Di sini kuda ambil pion E4 kawan, discover pada kuda atau juga menantang pertukaran menteri. Menteri ambil menteri terlebih dahulu setelah diambil balik oleh benteng. Di sini kuda ambil pion F7 untuk mendapatkan materi kawan, percuma juga nanti tewas oleh gajah, dan baru kuda pukul kuda. Itulah taktik yang diterapkan oleh MVL dengan pengorbanan pion yang ada di peta E4. Tapi balasan terkuat dari putih gajah G5, Carlsen memilih rokade.
Menteri D6 untuk backup pionnya. Baru sekarang gajah G5. Kuda ambil gajah B3, lanjut MVL, diambil balik oleh pion A. Benteng E8 dikeluarkan MVL, dan menteri mundur ke F2, balasan Magnus Carlsen. Persiapan kuda ambil pion, nanti gajah sikat kuda, diambil, menteri bisa ambil balik, dan seterusnya kawan. Kuda lari ke H7 berbalik ancam gajah, gajah mundur ke E3 coba incar pion, pion didorong maju ke A6. Kuda A4 lanjut Carlsen, coba ganggu benteng ataupun ke C5 ganggu pion nanti. Gajah E6 melanjutkan pengembangan, koneksikan dua benteng agar segera bisa bergeser ke pusat. Kuda C5 ancam pion, menteri C7 lindungi pion. Di sini ada kuda D2 lanjut Carlsen, pion F6 dimainkan oleh MVL. Dengan mendorong pion untuk memperkuat posisi pion pusat kawan, pion di lajur G, petak G6 ini menjadi lemah, ataupun gajah sudah tidak terkoneksi dengan pion. Di sini Carlsen bertukar kuda pukul gajah E6 terlebih dahulu. Setelah diambil balik, menteri G3 coba ancam pion, kuda F8 lindungi pion. Kuda kembali ke F3, lanjut Carlsen, dan di sini pion F5 sudah saatnya didorong kawan, memilih dengan pion C5. Benteng F2 segera ditumpuk di lajur F. Raja bergeser ke H7. Pion F5 masih jadi pilihan tadi kawan. Dia jelas melindungi pion agar kudanya juga leluasa bergerak kembali. Dan juga untuk menghindari diagonal terang ini kawan. Walaupun belum ada ancaman di diagonal terang. Selanjutnya Carlsen tumpuk benteng A ke F1. Pion B6 mencoba bermain di sisi menteri. Perkuat posisi pion dari ancaman gajah menterinya agar leluasa bergerak lagi. Menteri H4 dan raja mundur ke G8. Di sini pion G4 diterima pion H pukul pion G4 oleh MVL, diambil balik oleh Carlsen menggunakan pion H. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain dan kita sudah di langkah ke-27. Dari kontrol waktu yang terlihat kawan, Carlsen bermain cepat, masih punya 1 menit 22 detik, sedangkan MVL sudah berada di angka 36 detik. Permainan berlanjut, pion G5 usir menteri, menteri maju ke H5, menteri bergerak ke D7 lanjut MVL, ada benteng H2. Di sini kontrol peta H7, peta H8 masih cukup kuat, peta H6 juga masih cukup kuat dengan keberadaan gajah dengan kuda, tapi cukup pasif dua perwira ini kawan, dan menteri E8 mencoba menantang pertukaran ditolak menteri H3. Pion A5 mulai bermain di sisi menteri, kuda D2 lanjut Carlsen buka akses benteng di lajur F di sini kawan, ada pion A4 menantang pertukaran diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh benteng. Kuda B1, di sini ada benteng A2 serang pion. Ada pion C4, buka akses benteng menjaga pion kawan dan coba hentikan laju pion di lajur B. Di sini benteng A1, kuda C3 membuka tantangan pertukaran benteng diterima oleh MVL, diambil balik oleh Carlsen menggunakan menteri. Kuda G6 lanjut MVL ingin menempati outpost peta F4 di sini kawan, dan di sini ada menteri F5. Kuda ke H4 ancam menteri, menteri mundur kembali ke F1, kuda kembali ke G6, Carlsen tidak ingin mengulangi langkahnya kawan, memilih kudanya ke pusat ke D5. Benteng bergeser ke D6 di sini, dan ada menteri bergerak ke H3, coba menusuk di peta H7, dan di sini ada kuda F4. Menteri H7 skak, raja bergeser, menteri ke F5, ditantang pertukaran menteri kawan, dan kali ini diterima oleh Magnus Carlsen. Menteri pukul menteri E6 diambil balik oleh benteng, dan pion B4 tantang Magnus. Magnus melewatkan langkah pengorbanan kuda sementara kawan, tapi tidak akan diterima oleh hitam. Kalau diterima juga benteng ini jatuh kawan. Pastinya di sini kuda ambil pion D3 terlebih dahulu. Tapi Magnus melewatkan langkah itu bermain dengan pion B4. Kuda hitam ambil pion D3 dan pion B5 lanjut Magnus menghentikan laju pion. Dan di sini pilihan terbaik adalah raja bergerak ke peta terang, ke peta F7 kawan untuk menghindari tempo ancaman kuda ambil pion B6. Tapi memilih mengembalikan kudanya ke F4. Kuda masih bisa ambil pion B6 kawan, tapi memilih dengan langkah benteng A2. Ingin menusuk di baris belakang ataupun baris ke-7 nanti. Dan benteng bergeser ke D6. Langsung sikat kuda yang cukup mengganggu merupakan pilihan terkuat. Tapi nanti putih mempunyai pion bebas kawan, dengan pion C ataupun dengan pion E ini. Memilih dengan langkah benteng D6 terlebih dahulu dan masih bisa ambil pion ini kawan, tapi memilih raja naik ke peta F2. Barulah sekarang kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion E, ada raja naik ke F7, di sini raja putih juga naik ke F3, raja hitam naik ke F6, dan raja putih naik ke E4 untuk kontrol peta F5 kawan, tidak memberikan kesempatan pion didorong maju. Gajah mundur ke F8, ada benteng A6.
Di sini gajah bergerak ke E7, benteng A7. Gajah mundur ke F8, dan di sini kawan pilihan terkuat adalah benteng bergerak ke lajur C. Coba nanti menantap pertukaran benteng. Tadi di posisi ini kawan, pilihan yang bagus untuk menjaga gajah adalah raja bergerak ke peta F7 kawan. Tapi efeknya raja punya kesempatan untuk naik juga. Tapi memilih gajah F8, benteng B7 sedikit lambat dengan benteng B7 paling cepat bergerak ke sini tadi kawan. Dan di sini gajah G7. Baru sekarang benteng C7, gajah F8. Gajah F2 reposisi kawan, benteng D8. Dan di sini benteng C6, coba ancam pion, ada benteng D6 menantang pertukaran. Ditolak gajah G3, gajah E7 lanjut MVL. Magnus mengorbankan gajah untuk mendapatkan 2 pion kawan, dan selanjutnya benteng F6. Di sini Carlsen blunder melewatkan langkah terbaik, melakukan pertukaran langsung kawan, harusnya seperti ini, dan bisa melangkah raja bergerak ke peta D6. Selanjutnya bisa menghabisi beberapa pion untuk meloloskan 2 pion ini, bisa promosi kawan. Tapi Carlsen hanya menggeser bentengnya ke E6 ancam gajah, dan sekarang posisi permainan dalam posisi yang seimbang kawan. Tidak ada kesempatan putih untuk menang. Tapi kita lihat saja apakah masih ada langkah-langkah blunder. Raja F7, baru sekarang Carlsen bertukar benteng, pukul benteng. Cuma bedanya sekarang raja ini lebih cepat kawan untuk backup posisi raja putih yang ingin menusuk ke sisi kiri ini. Raja D6 lanjut Magnus, raja hitam E8. Raja C7, ada gajah D8 skak. Inilah bedanya kawan, gajah mempunyai posisi untuk tetap menjaga pion dengan backup dari rajanya. Raja C8, langkah blunder kawan dari Magnus. Langkah terbaik adalah ke peta D6 ini kawan, ataupun ke peta B7. Tapi memilih dengan raja ke C8, dan di sini posisi MVL dalam posisi menang. Raja naik ke E7, raja B7. Raja D7 mencoba mendesak posisi raja, tapi langkah ini langkah blunder yang terkuat tadi, bergerak ke peta D6. Di sini Carlsen raja B8, gajah C7 skak, raja B7, gajah mundur lagi ke D8. Raja Carlsen hanya mondar-mandir kawan, dan raja hitam naik ke D6 sekarang. Dan pilihan terkuat mondar-mandir saja, permainan bisa remis kawan. Di sini memilih peta C8, langkah blunder memberikan kesempatan gajah ke C7, awasi peta gelap yang memaksa raja bergerak ke peta terang B8, dan sekarang raja D7 sudah tidak bisa lompat ke peta-peta gelap ataupun terang lagi kawan, memaksa raja minggir dan dikejar raja hitam C8, raja putih A6, raja B8 memaksa Carlsen harus berkorban pion di lajur D, pion D6. Tidak diambil, kalau diambil pion ini jatuh kawan, dan gajah mundur ke D8, pilihan MVL. Di sini pion didorong maju setelah raja C7, sepertinya Magnus Carlsen sudah kehabisan waktu dan posisinya juga dalam posisi yang kalah kawan. Selanjutnya nanti raja ini ambil pion kawan, dan gajah tetap mengawasi pion yang ada di peta B6 ini, dan raja nanti bergerak ke sini, ke sini, ke sini untuk habisi pion-pion ini kawan. Dan peta terakhir bagi pion di lajur B yang bisa saja lolos, tapi peta terakhir, peta gelap, bisa diawasi oleh gajah, dan hitam akan tetap menang kawan jika dilanjutkan terus-menerus langkah-langkahnya sampai buah-buah habis. Itulah kawan salah satu permainan MVL saat menghadapi Magnus Carlsen di sesi akhir. Magnus Carlsen 2 kali kalah kawan di sesi akhir, menempati posisi ke-9. Selamat buat MVL yang memenangkan 2 sesi untuk minggu ini kawan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.